Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita diberi kesehatan dan diberi kemauan maupun kemampuan untuk berkumpul pada pagi hari ini pada pengajian kajian subuh online atau KSO. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan tausiah dari saudara kita Bapak Priyatmono Sukamdo. Maaf, ini salah menyebutkan nama, PhD, yang saat ini masih aktif di Pascasarjana Universitas Mercu Buana Jakarta. Sebelum dimulai akan ada sari tilawah yang akan dibawakan oleh kepada Mas Rusyanto Rosandi. Saya persilahkan. Terima kasih Mbak Umi dan saudara sekalian. Kita mau membacakan Al-Baqarah juz 2 ayat 164 dan 165. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wa fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasya wa ma'un Nas-sama'i mimma'i wa ahya bihil ardha ba'da mautiha wa basya fiha min kulli tabbati wa tahrifirri ya iwasyahabil musyakhari bainas samai wal ardi wa ayatil qaumiyah ilun wa minan nasi itu min dunillahi adatan yuhibbunahum kahubbillah walladina amanu as-satut hubbulillahi walau yaralladina talamu yarawna adaba annal lillahi jami'an wa annallah sadidul adab. Artinya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihitungkannya bumi setelah mati, dan dia ditebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti.
Dan di antara manusia ada yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Sadaqallahul azim. Demikianlah wasiat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumulahi khairan khatiroh kepada Mas Rusyanto atas sari tilawahnya. Demikian tadi pembacaan dari Surat 164 dan 165. Oh, baik. Ayat 164 dan 165. Ya, saya ini clear. Baik. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan makna dari apa yang telah dibaca oleh teman kita. Baiklah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita sekarang mendengarkan sharing ilmu pengetahuan, tausiah yang akan disampaikan oleh teman kita kepada Mas Priyatmono Sukamdo PhD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Puji hanya kepada Allah, kita memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan kejelekan amal perbuatan. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkan. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul. Sahabat sekalian, ini kan SMA Teluk Kafe. Kalau SMA 5 ya Mas Hendri? SMP 4, SMP Teluk. SMP 5 kan? SMA 4. SMA 4, oke. Dan mungkin banyak lagi di tempat lain. Banyak juga itu. Ada sipil juga, ada sipil Mas Catur juga, Mas Catur. SMA 1 juga ada. SMA 1 juga ada, arek Malang lah Bapak. Pada pagi hari ini kita akan membahas bagaimana pendidikan Islam menyikapi kecerdasan buatan. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu ya, bahwa saya bukanlah orang IT, saya bukan orang elektro, saya bukan orang informatik. Saya orang pendidikan saya sih dari sejak di Malang terus ke Bandung, ngambil teknik sipil ya, jadi agak beda sebenarnya. Jadi kecerdasan buatan saya sepenuhnya hanya sebagai yang memanfaatkan saja. Jadi kalau saya ditanya asal usul, wah saya nggak ngerti itu. Pokoknya saya tahunya make aja. Tapi dari pemakaian itu saya melihat bahwa wah ini bisa mengubah cara berpikir kita ke depannya. Bisa mengubah budaya kita nanti. Seperti hanya kemajuan pada telepon genggam ya. Kita sekarang kalau pergi keluar rumah kan nggak bawa HP itu terasa tidak lengkap. Kalau perlu balik lagi itu untuk mengambil HP ya. Jadi kita melihat bahwa ke depan ini akan mengubah budaya kita. Tidak tahu bagaimana tapi akan berubah. Karena
ini akan sangat revolusioner, terutama karena saya juga sehari-hari sebagai dosen dan pendidik. Nah, saya melihatnya bahwa sebagai dosen dan pendidik pun ini akan banyak dampaknya, ya, yang akan kita lihat sama-sama. Oke, nanti kira-kira 5 hal ini yang akan kita bahas, meskipun tidak banyak ya, nanti kita akan diskusi lebih banyak saja dari topik ini. Yang pertama tentang kemajuan teknologi. Ini juga suatu yang harus kita sikapi dengan bijaksana. Kalau kita lihat ya, kita bandingkan nih sekarang, mohon maaf ini datanya tidak terlalu mutakhir, jadi kalau kita bandingkan tahun 82 dan tahun 2017 di masalah kendaraan, mobil saja ya, otomotif, maka kita lihat bahwa ya dari tampilan ya berubah juga sih. Tadinya tidak streamline, tidak aerodinamis. Kalau mobil-mobil sekarang kebanyakan aerodinamis. Bahan bakar, nah kita sekarang cenderung lebih boros. Kalau dulu 9, ini rata-rata ya, bukan. Ini data yang saya punya. Rata-rata yang diambil dari sini, electronic products, sebagainya itu ada di bawah sumbernya. Jadi kalau dulu kita mungkin bisa menghabiskan sekitar 9,3 km dalam 1 liter. Kalau sekarang mobil-mobil itu cenderung lebih boros. Kenapa demikian? Karena kita pengen lebih enak. Kalau lebih enak ya lebih boros. Kemudian kalau dulu untuk mencapai kecepatan 100 km per jam itu butuh 16 detik. Ya, jadi kalau ditekan penuh gas itu kira-kira 16 detik itu akan mencapai kecepatan 100 km per jam. Kalau sekarang bisa 5 detik tercapai. Ya, mobil-mobil sekarang. Jadi sekarang 2,9, hampir 3 kali lebih cepat dari zaman 82 waktu kita masih baru lulus dari SMA, baru meninggalkan Malang buat orang-orang seperti saya. Nah, tenaga kudanya itu kalau dulu hanya 88 horsepower, sekarang 310, jadi hampir 4 kali lipat dari yang dulu yang kita hadapi waktu itu. Harganya, nah tentu saja harganya akan naik. Ya. Harganya kalau dulu ini biar menghilangkan faktor inflasi kita pakai dolar aja, ya 6.700, sekarang 26.000, ya jadi sekitar berapa itu? Hampir 400 juta kira-kira harganya. Ya. Itu kemajuan di bidang kendaraan. Ya, itu saja sudah sangat hebat ya, kita rasakan sangat hebat kemajuan pada bidang mobil. Jangankan yang 82 dengan 2017, kita bandingkan mobil pertama kita dengan mobil yang kita pakai sekarang saja mungkin sudah jauh tidak teknologinya ya. Nah, tapi ternyata kemajuan di bidang kendaraan itu belum apa-apanya jika dibandingkan dengan kalau kita bandingkan kemajuan di bidang kopi. Penampakannya di sebelah kiri, kalau sekarang sudah sangat slim, sangat langsing. Ya. Itu tampilannya sangat berbeda. Memorinya dulu hanya 48 KB. Kalau sekarang ya rata-rata 8 GB. 8 seperti laptop yang saya gunakan sekarang ini 8 GB. Ya. Tentu saja banyak komputer atau laptop yang lebih dari yang saya gunakan ini. Kecepatan kalau dulu 1 MHz, sekarang 1,6 GHz. Jadi 1.600 kali lebih cepat ya, ketimbang tahun 1982. Kalau dulu yang bisa beberapa kali, misalnya 10 MHz, itu sudah termasuk mainframe ya. Sudah bukan lagi personal komputer tapi masuk ke daerah mainframe. Kalau sekarang mainframe itu siapa yang pakai ya sekarang? Boleh dikatakan tidak ada lagi mainframe. Semua masuk ke dalam laptop. Karena itu tadi
sekarang 1.600 kali lebih cepat ketimbang zaman dulu. Nah, tempat penyimpanan. Kalau dulu komputer, PC personal komputer ya, itu hanya 140 kilobytes. Kalau sekarang 1 terabytes. 1 tera itu artinya 10 pangkat 12. 1 kilo kan hanya 10 pangkat 3. Jadi sekarang itu 7,5 kali, 7,5 juta kali lebih besar ketimbang zaman dulu. Bahkan sekarang kalau kita bisa beli itu ya online itu 1 tera 60.000. Jadi dengan 60.000 kita dapat, mungkin kalau zaman dulu itu dokumen 1 lemari penuh. Bukan 1 lemari, 1 kamar yang isinya lemari dokumen itu semua harganya sekarang hanya 60.000. Ya, kita bisa masukkan semua itu. Mau gambar, mau video, mau apalagi dokumen ya, lebih banyak lagi. Harganya, nah ini yang lebih hebat daripada kendaraan tadi. Harganya justru turun. Kalau dulu 1.600 ke 1.700 ya, sekarang hanya $1.000. Ya, sekitar 15 juta. Ya, itu kemajuan yang kita alami. Jadi kalau kita coba bandingkan ini, kalau seandainya kendaraan itu berkembang seperti komputer, kemajuan kendaraan itu berkembang seperti kemajuan komputer, maka kita bisa pakai 1 liter bensin itu untuk 1,5 juta kilometer. Berarti sudah hampir 1,5 juta kilometer itu dari mana ke mana ya? Mungkin sudah keliling dunia, saya nggak tahu berapa sih keliling dunia sekarang. Dan punya 660 tenaga kuda, bisa mencapai 100 km per jam, itu hanya 0,0034 detik saja. Jadi hampir seketika itu sudah 100 km per jam. Harganya itu hanya 67 juta. Mobil yang seperti ini. Ya, seandainya kemajuan di bidang otomotif itu seperti kemajuan yang kita lihat di komputer ya. Nah, ini akan semakin dipercepat lagi ya, dengan adanya mobil listrik. Karena mobil listrik itu kan sebagian besar itu akan ada akan terdiri dari elektronik. Dan elektronik itu kemajuannya akan seperti komputer. Jadi tidak lama lagi mobil itu akan, jadi yang pengen ganti mobil mungkin sekarang harus nahan-nahan diri lagi ya, sebentar aja, nggak lama, karena ini akan berpindah dari mobil yang combustion ke mobil listrik, dan mobil listrik akan semakin sempurna teknologinya, harganya akan semakin turun ya, tidak lama. Nah, sebaliknya, kalau komputer itu berkembang seperti teknologi otomotif, maka komputer saat ini itu RAM-nya adalah 43 KB, very slow. Kemudian kecepatan CPU-nya itu 2,9 MHz, daya simpannya 490 kilo, sekitar setengah mega ya. Harganya 98 juta. Ya, jadi harga komputer lebih mahal daripada harga kendaraan. Kalau seandainya kemajuannya itu di switch, ya ditukar. Nah, ini satu hal yang kenyataan yang akan kita hadapi. Ya, yang kita hadapi saat ini adalah, nah bagaimana kita menyikapinya sebagai pendidik nanti? Ya, itu adalah latar belakang. Dan kemudian kalau dulu komputer itu kan namanya juga compute ya. Itu compute itu hanya dipakai untuk menghitung. Tapi ternyata begitu perkembangannya sekarang ya. Ternyata semua itu didasari pada menghitung. Menggambar pun menghitung. Makanya komputernya kemudian bisa kemana-mana ya. Bahkan kemudian karena kita bisa menyimpan
informasi ke dalam perangkat komputer itu, maka dan dia dapat mengambil informasi itu dengan cepat, maka kita lihat suatu perilaku cerdas di situ. Perilaku cerdas di dalam komputer. Karena apa? Karena cerdas yang biasa kita pahami itu menunjukkan pengertian kita itu adalah seseorang atau sesuatu yang memiliki kemampuan intelektual untuk berpikir dengan cepat dan efektif. Dan ini yang ditunjukkan oleh komputer saat ini. Berpikirnya sangat cepat ya, karena dia punya memori, dia punya kecepatan yang berapa gigahertz tadi, ya. Nah, sehingga dia memang perilaku cerdas dalam pengertian kita selama ini itu memang dia miliki. Ya. Nah, pengertian umum kita adalah bahwa yang dinamakan kecerdasan itu adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah, memahami konsep yang kompleks dan rumit. Ya. Kemudian belajarnya juga cepat, berpikirnya secara kreatif, dan itu semua dimiliki oleh komputer pada saat itu. Ya. Nah, kita nggak punya tuh cerdas dimasukkan misalnya, oh dia bisa merasakan. Nah, itu bukan perilaku cerdas, itu perilaku lebih ke sopan santun. Jadi kalau kita bilang bahasa Jawanya, kalau orang tidak punya adab, tidak punya sopan santun, itu kalau dulu Pak Harto bilang, ora bisa rumongso, ngerasa bisa, nanging ora bisa rumongso. Jadi selalu merasa bisa, tapi tidak bisa merasakan apa rumongso itu. Tidak bisa berempati. Nah, itu yang bukan termasuk perilaku cerdas. Nah, justru disitulah yang bukan domain atau wilayah dari komputer dalam hal ini. Jadi komputer itu sepenuhnya bisa cerdas, tapi adab itu tidak ada. Jadi memang kalau manusia kan kombinasi dari, ya, kombinasi itu, ya cerdas juga, tapi juga punya etika dan sebagainya, yang harus diasah terus supaya bisa mendampingi kecerdasan yang dia. Ya, nah jadi cerdas itu adalah suatu kemampuan untuk berpikir abstrak dan logis. Ya. Kemudian memahami dan menerapkan informasi yang dipunyai. Lalu memecahkan masalah. Belajar dan beradaptasi. Berpikir kreatif dan inovatif. Lalu cirinya biasanya memiliki dan mampu kesadaran tinggi yang tinggi. Mengendalikan emosi. Beradaptasi dengan perubahan, pola pikir yang terbuka, dan motivasi yang tinggi. Nah, ini beberapa ya dari kemampuan dan ciri ini bisa diambil oleh komputer, tapi banyak yang juga tidak. Ya. Nah, kalau menurut Islam kecerdasan bukan itu. Jadi kalau yang ini, kalau yang di atas ini seolah-olah yang di atas ini. Saya butuh laser. Kalau yang di atas ini, ya, ini seolah-olah kecerdasan itu adalah sesuatu yang dilahirkan. Ya, orang pinter di kelas kita dulu, ya, itu memang dari kecil sudah pinter. Jadi sesuatu yang bawaan lahir. Nah, kalau Islam memandangnya tidak. Kalau Islam memandangnya cerdas itu kemauan kita mau jadi cerdas, tidak. Gitu. Bukan sesuatu yang bukan sepenuhnya yang dilahirkan. Jadi ada hadis ini yang menyatakan bahwa dari Abu Thalabah Sa'id bin Aus yang menyatakan bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang menyesatkan dirinya dan berangan-angan kepada Allah dengan berbagai angan-angan. Ya, jadi kalau kita berhenti di pengen doang,
nah itu termasuk orang yang bodoh. Ya kalau menurut hadis ini, ya, dan tentu saja Rasulullah tidak akan membuat definisi seperti ini, ya. Tidak sembarangan membuat definisi. Tentunya definisi yang ini adalah definisi yang betul dan kita wajib mengimaninya bahwa memang seperti inilah harusnya yang disebut dengan cerdas. Jadi kalau dilihat dari sini kita lihat bahwa yang namanya cerdas itu bukan dilahirkan kalau dalam terminologi Islam, ya. Nah, tentu saja ada apa namanya? Ada gap, ya, ada celah di antara kedua. Jadi yang satu menyatakan bahwa cerdas itu dilahirkan, yang menurut Islam tidak. Ya. Cerdas adalah suatu usaha, suatu upaya dari pribadi masing-masing. Apakah dia mau memilih cerdas atau dia memilih bodoh. Nah, hadis yang kedua, pada suatu saat ada seorang dari kaum Ansor yang melakukan dialog dengan Rasul. Ditanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah di antara orang-orang beriman yang paling utama? Beliau waktu itu menjawab, yang paling baik akhlak. Lalu lelaki itu bertanya lagi, siapakah di antara orang-orang beriman yang paling cerdas? Rasulullah menjawab, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya menyambut kematian. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Nah, jadi sekali lagi ini menunjukkan konsep Islam bahwa yang namanya kecerdasan itu adalah sesuatu yang kita pilih. Ya, kita pilih kita mau jadi apa, mau jadi orang cerdaskah atau menjadi orang bodoh. Itu kira-kira ya pesan dari hadis-hadis ini. Ya, jadi semakin banyak kita mengingat mati, ya, semakin cerdaslah. Itu kalau berdasarkan konsep Islam, ya. Bukan yang tadi itu bisa berpikir cepat, bisa menyelesaikan permasalahan yang rumit dan sebagainya. Bukan yang seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita berhadapan dengan ini. Ya, yang tadi itu pengertian cerdas dalam arti sesuatu yang bisa berpikir lebih cepat, menyelesaikan masalah yang kompleks dan sebagainya. Nah, kemudian muncul perkembangan sekarang ini adalah dengan komputer yang bisa kita latih. Kita pindahkan pengetahuan kita itu ke dalam komputer. Nah, jadilah kita punya yang disebut dengan kecerdasan buatan. Nah, paling tidak ini yang paling populer sekali. Ya, ada tiga yang paling populer yang kita gunakan atau perangkat lunak yang berbasis kecerdasan buatan yang sudah dicoba untuk memindahkan kecerdasan dalam arti duniawi tadi ya ke dalam komputer. Ini ada ChatGPT, ada Bard Google, ada Bing Eyes. Mungkin ada lagi yang lain. Tapi kita konsentrasi ke sini aja. Nah, ini kita bisa tanya apa saja kepada mereka. Apa saja kita tak bisa tanya. Dan mereka tidak pernah marah. Ya. Lain dengan guru. Saya ini kan, saya guru juga sih. Kalau kadang-kadang kalau ditanya kita, pertanyaannya suatu pertanyaan yang mendasar dan apa namanya, murid yang bertanya itu seharusnya sudah tahu gitu. Kadang-kadang emosi juga kalau dan sudah dijelaskan berkali-kali dan dia masih tanya juga, kadang-kadang emosi juga. Nah, kalau si tiga ini tidak pernah marah, ya, tidak pernah mengalami emosi itu karena mereka memang tidak punya emosi. Jadi kita bisa saja tes, ya. Kita bisa bertanya kepada mereka sesuatu yang apa namanya, yang susah bukan susah sih sebenarnya, yang kontroversial, kita bisa tanyakan ke mereka, ya, dan kita bisa lihat jawaban yang paling Islam yang mana, ya. Jadi suatu saat saya pernah ditanya,
Ustadz, katanya, kalau kita mau menguburkan jenazah orang Islam, ya, kemudian kan kita suka ditanya tuh, apakah kita mau bersaksi bahwa jenazah ini adalah orang baik? Lalu ramai-ramai kita jawab baik, kita khair, kan? Nah, lalu pertanyaannya adalah ini tuh eh, ini tuh eh, apa namanya, prasangka baik atau pembohongan publik? Karena kita sebenarnya sering di antara kita itu pada kesempatan seperti itu kita tidak tahu sebenarnya si mayat ini orang baik atau tidak, ya. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana sikap kita? Bagaimanakah sikap kita menghadapi itu? Nah, ini kan pertanyaan, ya. Nah, daripada pusing-pusing waktu itu karena saya ditanya gitu, nanti dulu karena ini offline ya, saya ditanyain tuh lewat WhatsApp gitu. Jadi saya ada kesempatan buat tanya-tanya ke mereka bertiga, ya. Ke ChatGPT, Bard Google, dan Bing AI. Kira-kira jawabannya apa? Nah, mari kita coba sekalian. Ini saya sampai jam berapa ya, Mbak Umi? 6:30 kan? Mudah-mudahan ya. Monggo, Ya, insya Allah. monggo, Mas. Jadi ya, Iya, monggo. Oh, enggak. ya ini saya tutup dulu aja. Nah, jadi ini, ini adalah tampilan, mungkin sudah pada tahu juga sih ya. Ini adalah tampilan dari ChatGPT, ya. Kita bisa mulai dengan ini seperti teman kok mereka itu. Jadi kita bisa mulai dengan salam harusnya, ya. Saya juga belum pernah nyoba salam ke mereka sih. Di bawah. Apakah dia akan menjawab salam? Ya. Jadi dia seperti teman kita. Ya. Nah, kita tentu saja bisa sebentar. Nah, kita bisa tanya apa pendapatmu tentang pertanyaan pada jamaah tentang perilaku jenazah yang tidak kita ketahui. Ini katanya, ya. Nah, ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan, itu katanya, ya. Pertama, menyelidiki dengan bijak, ya, memberikan manfaat dari keraguan, memperlakukan dengan menghormati, berdoa untuk pengampunan, dan sebagainya. Jadi bagaimana jawaban kita? Kita bisa teruskan tanya. Jadi bagaimana menjawab pertanyaan apakah jenazah itu orang baik atau tidak?
Nah, itu ya, bahkan dia mengkonfrontasikan kita dengan ayat Al-Quran. Ya, yaitu Quran surat Al-Najm surat ke-53 ayat 32. Ya. Ini dia sebutkan juga prinsip-prinsip Islam itu seperti apa, gitu ya. Nah, kemudian dia menyatakan bahwa kita juga harus menjaga perasaan dari keluarga jenazah yang sedang berduka. Jadi kita tetap harus memberikan dukungan moral dan doa kepada keluarga jenazah. Itu jawaban dari ChatGPT. Apakah jawaban yang sama kita dapatkan dari Bard? Mari kita coba. Ya, yang ini adalah dari Bard Google. Dia menjawab. Jadi Anda bisa lihat ya bahwa sesuatu sampai yang sekecil-kecil itu pun sudah dimasukkan dalam database-nya, Pak. Nah, kita untuk agar objektif, mari kita tanyakan hal yang persis sama. Jadi kan ini. Nah, kalau yang Bard itu lebih tegas, ya. Dia menyatakan bahwa tidak sepatutnya jamaah yang tidak tahu itu ditanya tentang jenazah tersebut. Ya. Karena kemudian akan menempatkan orang yang ditanya dalam posisi yang tidak nyaman. Nah, dia bahkan memberikan contoh yang lain. Ya. Jadi kita lihat bahwa jawabannya Bard mungkin lebih tegas yang menurut saya, lebih tegas daripada yang ChatGPT tadi. Ya. Jadi dia menyatakan bahwa pertanyaan tersebut tidak pantas atau kurang tepat untuk ditanyakan kepada kita sebagai yang tidak tahu tentang jenazah tersebut. Masih kita lihat lagi pertanyaan kedua yang kita ajukan tadi di ChatGPT untuk mendapatkan respons apakah dia akan menjawab dengan hal yang sama. Ini jawabannya lebih tegas banget ya. Jadi tidak perlu menjawab. Jadi kalau kita ditanya apakah jenazah ini orang baik, kalau kita tidak tahu, kita tidak perlu menjawab void. Ya, itu menurut Bard. Ya, dan tentu saja jawaban itu adalah kompilasi dari berbagai data yang dia punya. Ya. Ada satu lagi yang juga sangat sekarang tumbuh pesat, yaitu Bing. Ya. Kalau Bing itu langsung memberikan rujukan terhadap jawaban. Ya. Jadi Bing itu ada di sini.
ya. Jadi kita pilih yang precise ya. Pilih yang precise. Bentar, mana tadi pertanyaannya? Langsung pertanyaan kedua aja ya. Nggak bisa. Ini ya. Ya, sama ya keduanya. Semua ketiga-tiganya menjawab salah. Ada sesuatu yang menyenangkan kita ya. Buat kita lega bahwa kita seperti berhadapan dengan teman kita ya. Mari kita ajukan pertanyaan yang sama. Tidak berani menjawab. Ya, Bing sangat hati-hati ya, dalam menjawab. Jadi dia mengatakan bahwa saya tidak punya informasi dan sebagainya tentang hal tersebut. Gitu ya. Kita bisa desak dia ya dengan pertanyaan yang kedua seperti yang tadi kita sampaikan. Misalnya jalan mana tadi yang kedua? Mohon maaf ini saya kok susah ya menghandle navigasinya ini. Ini. Ya, begitulah jawabannya ya, jawaban dari Bing. Ya, jadi dia kembalikan ke dasar hukumnya kenapa orang bertanya seperti itu di saat ada yang meninggal ya. Nah, jadi masing-masing mesin pencari atau masing-masing teknologi kecerdasan buatan ini sudah jadi punya pendapat masing-masing, dan satu dan lainnya itu bisa sangat berbeda. Yang sudah kita lihat tadi.
jadi ke sini sebentar. Ya, kita sampai di sini tadi. Ya, jadi ketiga produk kecerdasan buatan itu memberikan jawaban yang berbeda terhadap pertanyaan yang sama. Ya. Nah, ini juga sesuatu yang menurut saya perlu kita hargai juga. Di awal ketika hanya ada chat GPT, saya sempat khawatir juga. Karena tidak ada pembandingnya. Ya. Sekarang dengan adanya paling tidak 3 ini, dan mungkin lebih ya, ada yang lain-lain lagi. Paling tidak kemudian satu pertanyaan bisa kita tanyakan ke berbagai mesin kecerdasan buatan ini. Sehingga kita dapatkan sesuatu, ya terserah kita mau buat seperti apa jawabannya. Ya. Nah, untuk pendidik atau dosen seperti saya, ini kemajuannya juga luar biasa. Ya. Jadi kemudian misalnya seperti ini, yang sebelah kanan aja ya, nggak usah sebelah kanan. Misalnya tentang chat GPT, Bard, dan Bing tadi, itu bisa kita gunakan untuk nyontek. Ya, kalau kita ada ujian, kita kita berikan mahasiswa ujian, itu dia bisa gunakan teknologi chat GPT untuk menjawab pertanyaan, apapun pertanyaan. Ya. Nah, jadi kemudian tujuan melakukan ujian untuk mengukur kemampuan pribadi itu menjadi sumir, ya, menjadi tidak jelas lagi dengan adanya. Ya. Nah, di sini tentu saja kemudian sikap kita bagaimana? Nggak boleh mahasiswa pakai ChatGPT, betul kan? Atau kita lah yang harus memberikan soal sehingga dicari pun jawabannya itu kemana-mana. Misal begini, ya, misal begini, yang sederhana, ya, yang sederhana. Misal Anda mau pergi ke kondangan, dan sekarang kan musim kondangan. Saya pernah juga itu ditanya sama istri saya. Coba buatin pantun untuk ditaruh, ditulis di ucapan berbahagia itu. Ya, saya kan bukan orang yang suka berpantun. Jadi apa yang saya lakukan? Saya tanya itu sama bertiga ini, ya. Dan kita lihat jawaban. Nah, ternyata saya tidak usah kita coba ya. Tapi silakan aja kalau nanti ada yang mau mencoba. Dan ternyata seperti chat GPT itu tidak bisa menjawab dia. Ya. Jadi pantunnya itu jawab sih, mau dia tidak jawab. Dia kasih pantun tapi pantunnya itu berantakan. Yang pertama, satu baris itu bisa 5 atau 6 kata. Which is wrong, ya. Dan tentu saja ada salah. Terus kita bilang, ya, kita ajari dia. Yang namanya pantun itu satu baris cuma 4 kata. Ya. Lalu dia akan mengubah pantun. Terus kita bilang, pantun itu 2 baris pertama adalah sampiran. 2 baris kedua berikutnya adalah isinya. Itu seperti dulu kita diajari siapa? Guru kita Pak Raharjo ya. Bahwa begitulah pantun ya. 2 baris pertama sampiran, 2 baris pertama adalah isi. Kita berikan lagi ke dia. Dia kemudian dimulai jawabannya dengan mohon maaf saya tidak menanggapi permintaan Anda dengan baik. Jadi inilah pantun setelah direvisi. Direvisi pantunnya itu. Ya. Nah, kemudian kita bilang, wah pantunmu berantakan. Pantun itu harus A, B, dia revisi lagi. Ya, jadi ada proses pembelajaran oleh yang namanya artificial intelligence. Ya. Nah, jadi
kembali ke masalah ujian tadi. Jadi yang harus kita buat soalnya memang kemudian mendorong kita untuk lebih kreatif lagi. Jadi soal yang harus kita buat itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijawab oleh GPT. Dan itu sesuatu yang susah dengan perkembangan seperti sekarang, kita akan susah ya untuk mendapatkan untuk membuat soal yang kemudian kalau ditanyakan itu akan susah untuk dia menjawab. Itu hal yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang mungkin bisa dilakukan oleh pendidik, ya, adalah membuat pertanyaan itu dalam bentuk gambar-gambar, diagram. Bagaimana Anda menafsirkan diagram ini? Nah, pertanyaan seperti itu akan menyulitkan ChatGPT untuk ya. Bagaimana Anda menafsirkan suatu diagram? Jadi kalau soal ujiannya seperti itu, mereka akan kesulitan ya mendapatkan bantuan dari ChatGPT sekalipun. Ya. Nah, kemudian juga ada Tommy AI. Nah, ini adalah untuk memberikan presentasi. Jadi Anda masukkan saja topiknya, dia akan keluar dengan presentasi. Meskipun, nah sekali lagi, meskipun tidak tidak selugas atau tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti misalnya ini, ya presentasi saya, ya bisa ditanyakan ke Tommy AI, buat dong presentasi tentang bagaimana pendidikan Islam menyikapi kecerdasan buatan. Dia akan buat, ya. Tapi mau kemana-mana, ya. Artinya gini, tidak selalu cocok kalau kita untuk sebuah presentasi di hadapan teman-teman sendiri selama 30 menit, ya. Mungkin tidak akan terlalu cocok. Jadi di sini ada ruang buat kita untuk berkreasi, ya. Tapi sekarang ada lagi, satu lagi, kelemahan Tommy AI ini adalah dia tidak bisa di-download dan tidak bisa berupa PowerPoint. Jadi harus kita otak-atik sendiri. Tapi sekarang ada yang baru, yaitu Gamma AI, ya. Yang sebelum membuat presentasi dia akan banyak bertanya. Dan kalau itu kita jawab, baru kemudian presentasi yang dibuat itu akan disesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, jadi ini lebih manusiawi meskipun ilustrasinya kadang-kadang kurang pas. Ya. Dan kemudian ada banyak lagi, ya. Ada misalnya yang mungkin diperlukan oleh dosen kalau mau menulis artikel ilmiah adalah untuk refreshing, ya. Jadi menulis ulang kata-kata, ya, yang sudah ada, kita minta ditulis ulang dengan kata-kata yang berbeda. Ya, namanya refreshing. Itu banyak aplikasi kecerdasan buatan yang bisa memberikan itu. Ya. Penterjemah juga tidak terbatas pada Google Translate. Ya. Mereka juga ada aplikasi artificial intelligence yang tentang bagaimana menerjemahkan. Ya. Kalau kita berikan serangkaian bahasa Indonesia, dia akan kembali dengan bahasa Inggrisnya dengan pilihan. Misalnya ini mau terjemahnya mau formal atau mau bahasa jalanan gitu, ya, dia bisa. Dan juga mungkin buat rekan-rekan sekalian yang pertama yang menulis paper ini, artificial intelligence juga bisa membaca dengan cepat dan memberikan ringkasan tentang apa hasil bacaan. Ya. Jadi kalau kita punya artikel 20, 30, kita nggak mungkin, kalau zaman dulu, kita nggak mungkin baca satu-satu, aduh ini isinya apa ya, dari masing-masing paper ini, isinya apa. Serahkan saja pada kecerdasan buatan. Kita serahkan, dia akan kembali dengan ini loh isinya. Kita bahkan bisa minta, jangan panjang-panjang dong ringkasannya, cukup 100 kata aja, dia akan buat ringkasannya 100 kata.
Ya. Nah, jadi secara teknis kita sudah sangat terbantu. Nah, mudah-mudahan ini juga akan memajukan ilmu pengetahuan. Maaf, ini udah 6:31. Sedikit lagi ya, Mas. Kenapa ini? Aparat saya kok nggak mau jalan? Oke, sebentar ya. Stop sharing dulu terpaksa. Screen saja. Wah, hang ini. Oh, oke. Mohon maaf. Pokoknya sempat hang juga. Ya, oke. Nah, lalu bagaimana sikap Islam dalam menghadapi kemajuan seperti itu? Ya. Nah, tidak ada, ya, boleh dapat dikatakan bahwa Islam tidak punya sikap terhadap artificial intelligence. Ya, kecuali kalau kecerdasan buatan itu kita kemudian analogikan dengan yang lain. Ya, mana ada Islam menyatakan, ada Al-Quran dan hadis yang menyatakan kecerdasan buatan, tidak ada. Ya. Tapi analoginya terhadap yang lain ada. Jadi sikap Islam terhadap hal seperti ini kita analogikan antara lain dengan sikap Islam terhadap besi. Kalau besi dianggap sebagai suatu bentuk kemajuan teknologi pada saat itu. Ya. Nah, sikap Islam terhadap besi itu bisa dilihat di Quran surat Al-Hadid, surat besi, ya, ayat 25 yang kira-kira berbunyi laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizana liqauman nasu bil qist wa anzalnal hadida fihi ba'sun sadidun wa manafi'un linnasi wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Jadi sungguh kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Kami, nah ini kalimat yang kedua yang penting, kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak dilihat. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Jadi kemajuan teknologi ya itu harus digunakan untuk manfaat bagi manusia. Itu pesan dari ayat. Ya. Nah, nantinya dengan itu, kemudian Allah akan lihat. Ya, Allah akan menyaring kita mana yang menolong agamanya dan mana yang tidak. Dengan teknologi itu. Ya. Kalau dia digunakan untuk kepentingan baik, maka dia sebenarnya adalah menolong agama Allah dan Rasul-Rasul. Kalau dia untuk kepentingan buruk, dia akan termasuk dalam golongan orang-orang yang kalau di sini mengetahui siapa yang menolong dan yang tidak menolong agama. Ya. Nah, jadi seperti diketahui sekarang dengan teknologi ini, saya bukan orang yang suka dengan grafis, tapi saya melihat bahwa bisa banyak uang dengan ini. Ya. Kita tahu bahwa dunia internet segala macam itu sekarang mendewakan
followers, ya, pengikut. Banyak pengikut berarti banyak pemasukan. Karena apa? Karena bisa pasang iklan di situ, kemudian banyak endorsement di situ. Nah, jadi kemudian mendapatkan uang yang banyak dengan semakin banyak followers. Ya. Tapi itu beberapa tahun yang lalu. Mungkin tahun lalu masih begitu. Tahun sekarang, ya, daripada mengikuti kita, daripada mengikuti saya lah, ya, daripada ada orang-orang yang menjadi follower saya, kita tahu lah perilaku followers itu seperti apa kan, manusia itu seperti apa. Dia pasti suka yang cantik, yang pinter, ya macam-macam yang seperti itu, ya. Jadi kemudian dengan AI dibuatlah manusia yang tidak ada di dunia nyata, tapi dia cantik dan dia cerdas, ya. Nah, kecantikan dan kecerdasannya inilah yang mendatangkan followers, ya. Dan kemudian ini akan menghasilkan uang. Nah, uangnya buat siapa? Tentu saja yang menciptakan orang cantik dan cerdas tersebut. Ya, ini yang perkembangannya ke arah sana sekarang. Ya. Kalau tahun lalu kan kita basisnya ke orang beneran. Kalau sekarang basisnya adalah orang buatan. Ya. Orang buatan. Nah, selama ada juga beberapa orang buatan ini yang kemudian diasosiasikan dengan ustaz, yang kemudian kita bisa tanya, ya, tanya apapun pada dia, ya, dan ini sangat membantu, ya, sangat membantu. Kita bisa bahkan tanya sesuatu yang sering kita temui di majelis-majelis taklim. Bagaimana membedakan huruf sin, shin, shod, zod misalnya? Bukan, shod, zo. Bagaimana? Itu bisa ditanyakan. Nanti dijawab sama dia. Ya, oleh ustadz yang tidak ada di dunia nyata. Ya, salah seperti itu. Nah, jadi kemudian lagi. Ya, apa kesimpulannya? Paling tidak ada 3 kesimpulan. Kalau kita lihat Quran surat Ar-Rum, surat 30 ayat 27, amrus saati ila kalamhil basori au huwa aqrab. Dan tidak ada yang mengetahui perkara hari kiamat kecuali Allah. Tidak ada yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya. Karena itu tunggulah dengan sabar dan bertakwalah kepada Allah agar engkau beruntung. Ya. Jadi ayat ini bicara soal hari kiamat. Tapi bisa juga hari kiamat ini kita analogikan lagi dengan teknologi. Jadi teknologi ini akan berkembang. Dia tidak punya jalan balik. Dia nggak punya jalan mundur. Kebayang nggak kalau kita tiba-tiba disuruh, mulai sekarang nggak boleh pakai HP. Kita mundur ya. Nah, manusia tidak bisa menerima itu. Tidak ada jalan mundur untuk teknologi. Ya. Dan dia tidak akan bisa dihalangi. Yang bisa menghalangi itu hanya Allah. Seperti halnya hari kiamat itu. Hari kiamat pasti terjadi. Ya. Dan tidak bisa dihalangi kecuali Allah yang menghalangi. Ya. Nah, paling yang bisa dilakukan manusia adalah membatasi. Ya, misalnya dengan regulasi. Ada beberapa negara yang mulai resah dengan kemajuan TikTok gitu ya, yang mungkin akan suatu saat akan larang ya TikTok di wilayahnya. Kemudian juga etika kita gimana sih? Anda mungkin tahu ya beberapa ya orang-orang yang mendewakan followers ya, bagaimana membuat mengikuti itu jadi banyak, kemudian bertindak kebablasan melanggar etika. Ya, beberapa selebgram kan mulai disomasi gara-gara dianggap melanggar etika. Ya. Kemudian tentu saja adalah pilihan ini. Kita maunya seperti apa? Ya. Nah, ini 3 hal ini paling yang bisa dipakai untuk menghalangi
atau bukan menghalangi, dia mengarahkan ya, kemajuan teknologi. Kemudian maksud saya adalah nomor satu ini, ya, teknologi tidak bisa dihalangi. Itu adalah juga berlaku untuk pendidik dan dosen seperti saya. Ya, yaitu itu tadi, kita tidak boleh, atau boleh sih, tapi sedapat mungkin lah, jangan menghalangi orang untuk menggunakan ChatGPT dan menggunakan internet. Ya. Kalau mereka mau nulis paper, ya silahkan pakai fasilitas yang sekarang sudah ada ini. Ya, ya kan kalau S2 itu kan dulu harus bikin paper ya. Dulu bukan dulu sih, sekarang juga. Cuma sekarang kan ada peraturannya membebaskan ini ya, meskipun belum digodok secara operasionalnya seperti apa. Nah, tapi dalam menulis paper silahkan gunakan itu. Ya. Nanti toh akan direview oleh kita gitu ya, manusia dalam penerbitan paper-paper di jurnal tersebut. Ya. Nah, saya juga beberapa saat yang lalu itu menjumpai hal-hal yang sederhana seperti itu, yang menunjukkan kadang-kadang umat Islam itu suka disuruh mundur gitu. Jadi misalnya kalau sahabat-sahabat sekalian lihat lafaz penulisan huruf Arab di slide ini adalah penulisan huruf Arab dengan ejaan Kementerian Agama gitu. Jadi berlaku di Indonesia. Di Indonesia Kementerian Agama ya seperti inilah kalau nulis huruf Arab, baik ayat maupun ya ayat Al-Quran. Kalau kita lihat yang versi Madinah tidak begini nulisnya. Tidak begini. Nah, jadi sebenarnya kita sudah memasukkan, meskipun tidak terlalu cerdas, tapi kita sudah memasukkan kemudahan-kemudahan ya, dalam ejaan, dalam penulisan bahasa. Nah, akan sangat naif kalau ya, kalau kita membaca seperti ini kalau kita bukan begitu. Kalau kita melihat penulisan itu harus seperti yang ejaan Madinah. Ya, akan sangat naik. Karena kalau di ejaan Madinah mungkin bisa lihat ya. Kalau yang namanya gunah nggak pakai tasdid. Kalau di sini akan pakai tasdid. Yang paling parah adalah nun wikoyah. Ya, nun wikoyah itu nun wikoyah kalau di ejaan Madinah tidak ada. Kalau di yang bahasa yang kemenak ini dikasih ya. Jadi kita akan membaca dengan lebih hati-hati gitu. Karena ada misalnya ada nun wikoyah. Misalnya mungkin kita bisa lebih ke dalam mendalami itu nanti ya. Tapi poinnya adalah Al-Quran itu diturunkan secara verbal. Ya, karena Rasulullah adalah orang yang umi. Jadi dia bisa, yang beliau bisa mengerti itu adalah bahasa verbal. Jadi yang diucapkan oleh malaikat Jibril dalam bentuk suara, itulah yang ditangkap oleh Rasulullah. Bagaimana menuliskan suara itu? Macam-macam. Ya, ada yang menulisnya seperti ini, ada yang menulisnya juga dengan ejaan yang ditaruh di yang seperti Kementerian Agama ini. Nah, kalau ejaan dan semua ini sudah melewati sudah melewati penyaringan dari ulama. Nah, kalau tulisan dari Kementerian Agama ini salah akan begitu. Kalau kita menghadapi soal yang diminta diselesaikan dengan ejaan Madinah, nah itu kemudian menjadi sangat naif. Nah, sama dengan ini. Ya, jadi kalau kita sudah punya ChatGPT, sudah punya Bing, kemudian kita melarang mahasiswa kita untuk menggunakannya, nah itu sudah menurut saya sih mungkin harus kita hindari hal seperti itu. Ya. Oke, kesimpulan yang kedua.
Ya. Nah, ini ada di surat Al-Mujadalah surat 58 ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladina amanu minkum waladina utul ilma darajatin wallahu bima ta'maluna khabir. Ya. Jadi Allah itu meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi mahasiswa itu, para pencari ilmu itu jangan dihalangi dari kemajuan teknologi. Karena itu kewajiban kita atau kewajiban negara adalah meningkatkan akses ke internet. Memberikan perhatian, kita mendukung penelitian, kita dorong untuk menggunakan teknologi. Khususnya yang kita sedang bahas pada pagi hari ini adalah teknologi kecerdasan buatan. Meskipun dalam penggunaannya kita harus lihat etika penelitiannya, ya, sampai dia mengambil pendapat orang dan menganggap itu sebagai pendapatnya, misalnya hal seperti itu. Keselamatan dan keamanan, jangan sampai terjadi yang bekerja di lab, kemudian kebakaran dan meninggal. Ya. Kemudian dampak sosialnya seperti apa? Lalu juga ada perlindungan haki supaya penemunya ya itu mendapatkan kesejahteraan yang cukup. Yang terakhir, yang ketiga, ya, ini berdasar pada Quran surat Ali Imran ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina indallahil Islam. Ya, sering kita dengar potongan pertama. Tapi yang kita mau fokus adalah kalimat yang kedua, wa maktalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bahyam bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Orang-orang yang telah diberi kitab itu tidak berselisih. Jadi orang-orang yang sedang mencari ilmu itu jangan saling berselisih. Ya. Karena kalau berselisih berarti sebenarnya ada kedengkian. Siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat terima. Nah, jadi guru itu diminta untuk ikhlas, ya, memberi jalan agar muridnya tidak lagi mengalami kesulitan-kesulitan yang dulu dirasakan oleh gurunya waktu. Nah, jadi supaya dia bisa lebih cepat. Jadi kita kalau bahasa Inggrisnya itu paving the road. Ya, jadi kita membuat pergerakan jalan supaya yang di belakang kita itu bisa lari lebih cepat daripada kita. Kalau dulu kita bersusah payah membangun jalan, ya, nah biarkanlah yang menggunakan generasi seterusnya. Nah, karena itu kewajiban kita adalah memberikan pendekatan kepada mereka secara beragam tanpa mengharapkan balasan, ya. Dan selalu berusaha untuk adil dan seimbang. Ya. Itu kesimpulan yang terakhir. Saya ingin menutup paparan kali ini dengan doa yang ada pada Quran surat Al-Ahqaf, ya, surat 46 ayat 15. Ayatnya panjang, tapi yang doanya itu adalah yang berwarna kuning ini. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Robbi auzi'ni an askura nikmatakal lati an amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi duriyati ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya. Wahai Tuhan, berilah kami petunjuk agar kami dapat mensyukuri nikmat yang Engkau telah berikan kepada dan kepada kedua orang tua. Berilah kami petunjuk agar dapat melakukan amal soleh yang Engkau ridhoi, yang manfaatnya dirasakan hingga anak cucu. Ya. Dan masukkanlah kami ke dalam golongan hamba yang berserah diri dan bertobat dan berserah diri. Ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ya.
satu wawasan kembali telah dibuka. Bagaimana sebenarnya umat Islam itu sebaiknya di dalam menyikapi sebuah teknologi yang terus berkembang. Jadi mungkin itu yang disampaikan oleh saudara kita Mas Brian Hatmono. Jadi bagaimana sebenarnya kita bersikap kepada kecerdasan buatan atau teknologi yang selalu berkembang. Jadi pada prinsipnya mungkin pada faktanya umat Islam tidak mengekang, tidak sangat mendukung, dan memang harus digali karena termasuk sebagai ayat kauniyah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyikapinya. Demikian tadi itu yang disampaikan oleh Mas Dono. Monggo kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau ingin memberikan komentar atau mungkin pengalaman pribadi dan seterusnya, masih ada waktu 10 menit kurang lebih nih Mas Hendri. Kalau misalnya sampai 20 Insya Allah. Monggo dipersilahkan. Mau tanya ya? Monggo dipersilahkan Mbak Yulia. Assalamualaikum. Matur suwun. Ini panggilnya Pak Ustadz Haryatmono. Luar biasa materi hari ini. Ini untuk pengembangan ini terutama mohon maaf ini profesi saya atau dosen atau guru ini ya sama Mbak Umi. Ini khususnya kita yang lansia ini kan teknologi ini kan istilahnya rada ketinggalan zaman sama yang muda gaptek gitu ya. Ya. Tapi ternyata sekarang kemajuan pesat tadi ada ChatGPT, ada Bart-Al dan Bing Al ya. Itu kalau ditanya mahasiswa ingin dibuatkan skripsi, judul topik, itu kan bisa ya mereka mengerjakannya dan semuanya. Terus itu secara cepat bisa. Tapi setelah kita konfirmasi mereka itu ke mahasiswanya, mereka itu tidak paham dengan apa yang sudah diserahkan ke dosennya tugas misalnya atau skripsi. Hingga saya atau kami atau ini menganggap bahwasanya mahasiswa itu makin tidak pinter dan tidak cerdas karena ya dikasih tahu sama mesin itu ya. Menurut saya ini adalah kemunduran berpikir ya, meskipun teknologi maju, karena dia nggak ngerti masalahnya apa, mengapa begitu. Itu pertama, kemunduran dalam berpikir. Kedua, etika dan apa tadi itu ya, itu tidak ada. Jadi mereka sepertinya lama-lama akan jadi robot gitu. Ini yang membuat kami itu prihatin ya, dengan teknologi memang tidak bisa dicegah. Tapi terhadap attitude, karakter dan cara berpikir yang tergantung mesin itu membuat mereka malas berpikir. Nah, ini kalau diabarkan lama-lama kan menjadi sesuatu kemunduran menurut saya. Ini yang biasa berhadapan dengan mahasiswa, mereka kalau ditanya itu kayak bingung gitu loh. Nah, sementara kita yang orang lama ini kan belajar sendiri, cari buku, memahami sendiri. Itu kalau ditanya filsafat atau teori itu paham, mereka nggak paham. Nah, ini memang tadi tidak bisa ada cara untuk, tapi kan seperti etika kan tidak bisa diturnitin ya, seperti itu ya. Kalau tulisan bisa untuk mencegah komunikasi muda itu loh ya. Memang agama menjadi saringan untuk tidak semata-mata teknologi itu menjadi segala sesuatu yang bisa memecahkan masalah, sehingga ada kita harus mana yang baiknya. Nah, ini menurut Pak Haryatmono ini gimana menerapkan ini? Kita itu kesulitan dengan kemajuan teknologi dan menganggap mahasiswa itu makin lama makin tidak mau berpikir dan etikanya berkurang. Apa iya pandangan saya ini cocok dengan apa yang dipikirkan Pak Ustadz dan para dosen dan guru lainnya atau yang terkait dengan kemajuan teknologi semakin pesat seperti itu? Matur nuwun, terima kasih. Ya. Baiklah, monggo langsung saja mungkin Pak Ustadz, Mas Ustadz. Turun Mbak Yulia. Yang pertama sebelum menjawab
jawab. Saya tadi mau nyoba-nyoba Bank L sama segala macam teknologinya jadinya, pengen penasaran juga kan. Ya. Nggih. Iya, AI. Jadi luar biasa jenius kok itu. Saya sudah mencoba itu. Iya. Monggo. yang pertama sebelum masuk ke permasalahan itu adalah mungkin kita bongkar dulu ya yang namanya mental block. Mental block itu ya tembok besar di sekitar kita yang menghalangi kita untuk berbuat sesuatu. Salah satu mental block ya yang menjadi musuh kita sebagai lansia ini adalah itu tadi, Mbak Yudia, bahwa kita sudah lansia, jadi kita sudah tidak akan kalah kalah cepat ya, gaptek dan banyak tidak bisa melakukan ketimbang yang muda-muda. Nah, itu adalah mental block. Itu adalah mental block yang harus kita bongkar. Ya. Jadi kita harus bisa membuktikan bahwa kita nggak kalah dengan yang muda-muda itu. Dalam hal ini nggak ada istilah gaptek hanya untuk orang tua, itu nggak ada. Ya. Jadi kita juga bisa. Gitu. Nah, kemudian yang dengan perkembangan teknologi seperti ini, ya, nah kita harus bisa membuat anak-anak didik kita itu untuk majunya lebih cepat ketimbang kita dulu, kan gitu ya. Artinya, kalau dulu pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh anak S2, sekarang anak S1 sudah harus bisa menjawab itu. Karena mereka harus bisa berlari lebih cepat. Kalau dari dulu sampai sekarang pertanyaannya masih itu saja untuk S1 ya mereka berarti tidak dirangsang untuk menggunakan teknologi. Nah, yang kita bisa buat apa? Ya kita bisa buat adalah memberikan mereka teladan. Berikan mereka contoh yang beragam. Ini loh, kalau kamu dapat pertanyaan seperti ini, kamu mestinya bisa mencari jawabannya pakai teknologi AI, ya, pakai teknologi kecerdasan. Nah, jadi memang ya saya berusaha juga untuk menurunkan pertanyaan-pertanyaan yang tadinya untuk S2 ke S1. Biarin aja mereka sengsara. Loh, kan alat bantunya sudah nambah. Kalau alat bantunya sudah nambah, ya mestinya mereka bisa mengerjakan lebih banyak daripada dulu. Gitu. Penelitian yang tadinya S3 itu turunkan aja ke tesis S2. Turunkan aja. Ya tidak seluruhnya ya. Jadi kalau kita dulu S3 3 tahun, 4 tahun gitu. Sekarang kan bikin tesis S2 kan hanya 6 bulan. Bagian dari itu mestinya bisa mereka lakukan. Kalau tidak, ya berarti kita masih zaman dulu. Sekarang alat bantunya lebih banyak. Gitu. Nah, ini yang mungkin harus dirangsang ke anak-anak itu. Nah, kalau anak-anak itu kok sifatnya jadi pasif, nah itu yang harus gimana ya? Itu seni apa namanya? Itu saya juga tidak tahu jawabannya gimana. Tapi kalau saya lebih berpikir bahwa biarkanlah yang menentukan nasib seseorang itu adalah orangnya sendiri. Jadi kalau dia apa ya? Gini. Jadi kita buat sesuatu yang kalau saya ini sharing ya. Jadi kita buat sesuatu yang kalau mereka sendiri yang menentukan mau lulus atau tidak. Kalau mereka rajin ya lulus, kalau tidak, itulah kira-kira. Sedangkan kita sebagai dosen, sebagai pendidik itu hanya sebenarnya memberikan grade aja. Oh ya dia lulus dengan A, dengan nilai A, atau dengan nilai B, atau dengan nilai B+, dan sebagainya. Nah itu tugas kita. Tapi bahwa dia melampaui kriteria untuk lulus, itu biar dia yang menentukan. Menurut saya sih eranya sudah begitu. Jadi bukan kalau dulu kan istilahnya apa pendidik, dia ada stick and carrot ya, stick and carrot. Jadi kalau bagus ya saya kasih carrot, saya kasih apa carrot itu, ya saya kasih Betul.
Carrot, wortel ya Mas. Wortel ya, ya. Ya wortel, Ya, carrot itu wortel. wortel. Ya, kalau Anda bagus saya kasih wortel, kalau enggak saya pukul pakai tongkatnya gitu, stick and carrot. Kan gitu. Tapi itu pendidikan zaman dulu. Kalau sekarang kan direct and encourage. Jadi kita tunjukkan nih loh jalan yang benar, terus dorong dia. Bukan lagi stick and carrot. Nah, jadi ya seperti itulah. Anda mau kemana sih sebetulnya? Ke sana, salah. Harusnya ke sini. Nah, begitu kita sudah tunjukkan ke sana, dorong. Memang lebih sulit sih, lebih kompleks ya. Kalau dulu kan gampang. Wow, salah, keplak, kayak gitu ya. Kalau sekarang nggak bisa lagi. Dan mestinya tidak begitu, Mas. Tidak begitu. Dia tidak hanya orientasinya, tidak hanya nilai ya, tapi juga pemahaman. Itu lebih susah, Mas. Lebih susah. Tapi kita akan dibantu pakai ini. Jadi kita dorong terus supaya mereka gunakan teknologi ini. Jadi informasi itu tidak hanya seluruhnya dari dosen, tapi juga dia akan cari sendiri dan seterusnya. Nah, seperti itu mestinya Mbak Yulia. Saya tidak tahu apakah ini kemudian praktis untuk dijalankan atau tidak, tapi menurut saya kecenderungannya harus didorong sama. Saya nggak tahu dengan Mas Menteri ini ya, gimana sih sebetulnya, saya juga belum tahu konsepnya seperti apa dengan apa namanya kampus Merdeka ini. Iya, tapi sepertinya belum final juga itu Mas Priatmono. Iya. Masih ada komanya itu. Jadi masih tergantung pada perguruan tinggi masing-masing. Iya, iya. Tidak langsung dihapus begitu. Karena harus ada satu kompetensi yang setara itu mungkin yang harus dimiliki oleh mahasiswa untuk bisa lulus. Sepertinya, insya Allah. Sebetulnya kan gini ya, kalau boleh komentari kebijakan yang terakhir ini. Sebetulnya kan Islam itu sangat mendorong seseorang untuk berumur panjang. Berumur panjang yang bermanfaat tentu saja. Ya. Itu sebenarnya. Nah, umur panjang yang bermanfaat itu dicerminkan oleh apa? Dengan karya. Kalau ada karyanya, dia otomatis akan berumur panjang. Seperti Rasulullah. Rasulullah menerima wahyu, kemudian itu dituliskan dan sebagainya. Kemudian beliau seperti hidup sampai sekarang. Buktinya apa? Ya kata-katanya mesti kutip, tadi aja sudah punya hal-hal yang kita contohkan dari beliau, itu berarti kan beliau berumur panjang. Nah, semua itu bisa dijalankan kalau ada legacy atau warisan dalam bentuk tulisan. Coba Al-Quran itu nggak ditulis, nggak akan kita tahu seperti apa nilai-nilai yang diwariskan oleh Rasul. Nah, karena itu tulisan itu penting. Makanya kalau dihilangkan, jadi aneh juga. Apa yang diwariskan ke generasi setelahnya kalau tidak melakukan tulisan gitu loh. Jadi jawabannya untuk Mbak Yulia tadi sebenarnya kalau menurut Mas Priatmono dibiarkan saja begitu. Maksudnya itu biarkan menjadi caranya mahasiswa untuk apa ya, mencari jalan Mungkin dalam bukan menggapai. dibiarkan kali Mbak ya, tapi diarahkan. Jadi begini loh, malah dikasih contoh sekalian. Kamu kalau ngerjain soal ini pakai ChatGPT aja, nih gini caranya. Suruh gitu sekalian. Iya. Karena kalau nanti dia bisa kemana. Jadi kalau mungkin saya berpikir ini Mbak Yulia, kita izinkan mereka menggunakan itu, tapi barangkali harus dengan pertanggungjawaban begitu barangkali. Jadi maksudnya kalau kan biasanya itu karena kita di lingkungan akademik, ya dia harus bisa mengatakan mengapa kamu menjawab itu. Begitu barangkali. Harus menurut siapa misalnya. Selalu merujuk atau mengacu. Barangkali itu bisa lebih menolong mereka untuk berpikir atau mencari. Jadi bukan hanya jawabannya saja, tapi harus pertanggungjawaban atas jawaban itu yang mereka harus mengerti.
Soalnya ya di tempat di Fakultas Perikanan terus terang itu tidak dianjurkan juga sih, hanya tapi mahasiswa saya kira sudah menggunakan itu. Jadi kalau mereka menggunakan ChatGPT itu harus bisa mempertanggungjawabkan karena itu kan secara umum jawabannya. Kecuali kalau ada referensinya mereka boleh mengacunya seperti itu. Kalau saya loh Mbak Yulia. Seperti itu anunya. Tadi jawabannya Pas Priyatmono seperti itu gimana menurut Mbak Yulia? Apakah bisa diterima atau bagaimana? Ya, memang kan tadi teknologi tidak bisa Di stop ya, di tidak stop bisa dan dihalangi. ya cuma prihatin saja sebagai pendidik ya, karena mereka masih jadi tergantung dan etika tadi sikap itu berkurang terhadap dosen, terhadap sesama, terhadap etika apapun sehingga mereka itu yang prihatin kita. Kalau teknologi sih oke gitu ya. Ya, ini keprihatinan saja dengan kemajuan ada dampak Itu negatifnya yang semua. seperti itu. Iya. Ya, ya Iya. terima kasih loh. Ya, ini kita sharing-sharing aja. Iya, terima kasih Mbak Yulia. Mungkin ada lagi yang Ini ingin ada yang sharing atau raise hand itu. oh siapa Chat, nih chat yang itu. Ada Di SMS itu ada. satu kalau misalnya masih waktu. Iya itu. oh iya. Ini sudah 7 lebih 7 menit. Apakah masih kita teruskan? PPT-nya boleh di-sharing kah? Ya. Sudah Iya, di-share Mas Mbak Pranowo Yuli. nanti sharing. Ini anu nggih, Mas Pranowo ada satu dari Mas Hari Ruscahyo ini. Saya bacakan nggih. Mas Priatmono bagaimana? Ya, ya, monggo. Iya, baik. Dari Mas Hari Ruscahyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa pelajaran pagi ini. Ada yang ingin saya tahu tentang keandalan AI ini atau Artificial Intelligence ini. Satu, saya lihat di Jakarta sekarang ini banyak bentang jembatan yang bentangnya saya tidak bayangkan sebelumnya sampai ratusan meter. Apakah ini juga hasil AI? Yang kedua, asas transparan, jujur, adil dalam proses pemilu sebagai dambaan kita. Apakah bisa diketahui hasil pemilihan itu kredibel melalui AI? Monggo, Mas Priyatmono. Ya, Pertanyaan dari Mas Hari. terima kasih Mas Ari. Nah, yang pertama soal penambahan bentang jembatan dan sebagainya itu sebenarnya sepenuhnya itu akan tergantung dari sifat material. Karena kan runtuh atau tidaknya, bisa atau tidaknya sesuatu dibangun itu kan tergantung dari ya ini mohon maaf agak teknis sedikit ya. Jadi ini suatu bentuk ya apapun lah bentuknya, suatu benda yang punya bentuk apapun itu kan dia akan bereaksi ya. Kalau diberi aksi, misalnya ditekan gitu, dia akan memberikan reaksi seperti apa. Nah, reaksinya itu adalah dengan merubah bentuknya. Merubah bentuknya. Jadi kalau misalnya apa namanya? Penggaris ini yang tadinya lurus, lalu kita tekan tengahnya, ya. Nah, penggaris ini menahan tekanan itu dengan cara dia berubah. Tadinya lurus menjadi melengkung, gitu. Itu adalah cara benda untuk melawan beban dari luar. Nah, kalau dia berubah bentuk, dia akan menimbulkan, maaf agak teknis ya, dia akan menimbulkan tegangan di dalamnya. Nah, kalau tegangan itu melampaui tegangan yang bisa ditahan oleh material itu, dia akan runtuh. Itulah ininya, apa namanya, cara cepatnya seperti itu. Nah, tentu saja kemudian bentuk struktur itu mau lebih panjang, jembatan yang lebih panjang dan sebagainya itu hanya bisa dilakukan selama tegangannya tidak lebih dari tegangan yang diizinkan oleh material itu. Gitu sih, sebetulnya sih seperti itu. Nah, jadi itu bukan AI yang menyelesaikan, bukan kecerdasan buatan yang menyelesaikan. Tapi ya memang kreatif.
kreativitas kita dalam memilih material, bagaimana supaya material itu lebih tahan, gitu, punya tegangan yang lebih tinggi dan sebagainya. Ya, seperti itu. Yang terhadap jembatan. Kemudian yang kedua tentang yang pemilu. Nah ini seperti ada salah satu di antara 3 aplikasi kecerdasan buatan itu yang membatasi diri datanya sampai 2021. Jadi setelah itu dia nggak punya data. Data tidak dimasukkan ke sini. Nah, ini juga akan menghambat dia untuk bisa meramal siapa sebenarnya yang akan menang pemilu di 2024 ini. Ya. Satu. Kemudian yang kedua, dia tidak mau masuk ke hal-hal yang kontroversial seperti itu. Ya. Itu oleh pembuatnya sudah dibuat. Nah, tentu saja bisa saja ada orang yang buat aplikasi kecerdasan buatan yang kemudian bisa benar-benar menghilangkan etika ini ya, sehingga dia bisa dipakai untuk alat ramal meramal. Nah itu tentu saja bisa. Tapi yang formal 3 ini tidak bisa punya kemampuan seperti itu. Jadi dia kalau ditanya itu dia akan bilang, oh maaf saya tidak dalam kompetensi saya untuk menjawab hal seperti itu. Coba aja ditanyakan. Nah, dia akan dibatasi oleh itu. Kalau menurut saya sih hal seperti itu tuh harus tetap dijaga supaya dia supaya dia bisa tetap terkendali. Nanti kalau dibiarkan berkembang tanpa ada itu tadi nilai-nilai etika yang bisa kita masukkan, dia akan menjadi sangat liar dan kemudian bisa dipakai untuk menipu, itu Mas. Ya. Itu kali Mas Hari, Mas Hari apa Mas Sri? Begitu Mas Hari. Jawaban dari Mas Priyatmono, Mas Ustadz. Jadi sebenarnya kalau kita lihat memang Mas, AI artificial itu kan buatan. Intelligence itu satu kemampuan, jadi kemampuan yang dibuat gitu oleh manusia, sehingga luar biasa gitu kan kemampuannya. Mungkin kalau dalam pemilu itu barangkali ya masih bisa di program soalnya sesuai dengan keinginan ya, kalau misalnya ada model atau teknologi penghitungan suara yang bagaimanapun canggihnya, tapi kalau manusia yang mengoperasikannya masih tidak jujur mungkin bisa jadi akhirnya hasilnya juga lain juga begitu. Pak Mas Ustadz, tergantung dari kita yang mengoperasikan atau menggunakannya itu gitu bagaimana. Jadi ini sudah jam 7.14 menit. Apakah masih ada lagi? Terima kasih Pak Priyatmono. Mas Ari. Tadi kok sepertinya muncul tadi Nana dengan cucunya yang cantik. Ada yang mau disampaikan, Nah? Nggak ada, itu tadi itu saya biar bisa lihat gambarnya gitu Bu. Ini nih. Tuh kan, ya. Dia nanti jelas, kita mendengarkan tausiah dari Pak Mas Ustadz ini. Baiklah, masih ada lagi teman-teman sekalian. Kalau nggak tutup baca, Mbak Umi. Ditutup saja. Baiklah. Pak Jadi demikian tadi tausiah hari ini dan materi yang kita terima hari ini mengenai bagaimana sebenarnya pendidikan Islam atau kita umat Islam secara umum dalam menyikapi atau sebaiknya menyikapi perkembangan teknologi atau kecerdasan buatan ya, berbasis teknologi ini, sehingga kita akan tetap mengedepankan bagaimana sebuah AI atau artificial intelligence ini untuk menjadi alat yang tetap kita bisa gunakan untuk syiar agama Islam.
Jadi memang ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa jangan sampai kita yang menjadi korban dari teknologi, tapi teknologi yang atau AI yang harus kita bisa gunakan untuk lebih mengembangkan syiar agama Islam, insya Allah. Ini itu memang Allah sendiri mengatakan bahwa sebenarnya semua ciptaan manusia atau teknologi ini adalah suatu alat yang bisa digunakan untuk menggali ayat-ayat kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu tujuannya adalah untuk membesarkan namanya, dan semakin kita menjadikan kita menjadi khalifah atau bagi diri kita sendiri maupun keluarga dan masyarakat secara umum untuk menjadi lebih baik. Terima kasih atas tausiahnya. Untuk mengakhiri acara ini, kami mohon mungkin Mas Pratmono bisa memimpin doa untuk kita semua. Baik, baiklah, marilah kita tundukkan hati kita untuk berdoa. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dihitung sebagai bagian ibadah kita kepada A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'aniyamahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana ya lakal hamdu kama yang bagi di jalali wa bika karim wa bin sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa barik wa salim ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kehormatan, kemuliaan, keagungan, dan rahmat pada Rasulullah Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya semua yang setia hingga akhir zaman. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasayyidina wa liman alimina wa liman haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa likafatil muslimuna ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, para sesepuh kami, para guru kami, dan orang-orang yang punya hak atas kami. Ampunilah dosa-dosa orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami, yang mencintai kami, dan ampunilah seluruh umat Islam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah agama, keimanan yang ada pada diri kami. Tambahkanlah ilmu kami. Berkahilah rizki yang telah Engkau berikan kepada kami. Sehatkanlah jasmani kami. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon diberi kesempatan bertobat sebelum mati, mendapatkan rahmat ketika mati, dan memperoleh ampunan setelah mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut. Jauhkanlah kami dari api neraka, dan berilah kami ampunan ketika dilakukan perhitungan terhadap amal perbuatan kami. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada Tuhan selain Engkau. Kamilah yang telah mendolimi diri kami. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah mendolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak memberi rahmat kepada kami akan menjadi orang-orang yang sangat merugi dan sesat. Rabbana hablana minas wajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami keluarga dan keturunan sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum billahi wa bil yaumil akhir. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan berikanlah rezeki yang berlimpah
kepada penduduknya yang percaya kepadamu dan yang percaya akan adanya hari akhirat. Robi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu aslih fi duriyati ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami petunjuk agar dapat mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami. Berilah kami petunjuk agar dapat melakukan amal soleh yang Engkau ridhoi, yang manfaatnya dirasakan hingga anak cucu kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang bertobat, dan masukkanlah kami dalam golongan hamba-hambamu yang bersabar. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami dan anak cucu kami sebagai orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah. Amin, amin. Demikian tadi seluruh rangkaian acara KSO pagi ini.